Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kamis 28 Safar 1447 Hijriah ya. Malam terakhir bulan Safar 1447 Hijriah nanti, atau hari ini 21 Agustus 2025. Ada satu hal penting yang mau saya sampaikan di sini ya. Saya mau mereact dulu ya tentang posting Instagram yang dipunyai oleh salah satu founder dari Vision Alliance ya, atau tim Vision lah gitu ya. Ya ini orang asuransi juga yang kemarin baru nerima penghargaan di Singapura gitu ya. Bangun subuh tapi masih belum sukses ya kan. Ya sabar teman-teman, jawabannya itu aja. Kalau mau lebih lengkapnya simak ini ya. Kan waktu itu kan saya pernah sampaikan kepada Anda di sini juga, di YouTube ini juga, bahwa yang namanya kekayaan itu dia mencari. Sama kayak kita nyari rumah yang gue banget gitu loh. Pokoknya rumah itu kata kuncinya adalah gue banget gitu ya. Kata kuncinya rumahnya itu gue sini banyak anjing sih ya, jadi agak noisy ya. Namanya juga bukan orang Islam yang punya ya, tapi ya udah biarin aja. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya lanjut ya teman-teman ya. Oke lanjut. Jadi teman-teman ya, kalau mau lebih lengkapnya simak ini ya. Namanya kekayaan, namanya kesuksesan, dia tuh mencari. Sama kayak kita nyari rumah yang gue banget gitu loh. Kata kuncinya gue banget gitu. Kita nyari di berbagai tempat ya. Secara online di Rumah 123, di OLX ya. Atau kita datang ke property agents ya. Datang ke Era, ke Raywide, ke mana lagi, Senturi, ke mana, macam-macam lah, banyak lah gitu. Kita berteman dengan banyak para property marketer, kita banyak berteman dengan property sellers dan seterusnya ya. Kita cari rumah atau apartemen yang kata kuncinya adalah gue banget gitu loh. Maksudnya itu yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Ya pokoknya kata kuncinya gue banget gitu loh. Nah, nyaman ditinggali ya kan, nyaman ditinggali, layak huni dan seterusnya kan begitu. Nah begitu juga dengan kekayaan, begitu juga dengan kesuksesan. Dia tuh apa ya, dia mencari orang seperti apa yang pantas ditinggali dan dihinggapi, sehingga kesuksesan dan kejayaan itu nyaman gitu loh, nyaman gitu loh, reside atau bermukim di dalam diri seseorang. Makanya percuma aja bangun subuh tapi kitanya, kata kuncinya nih, kata kuncinya dengerin baik-baik ya. Kata kuncinya, kalau kita belum menjadi daya tarik bagi kekayaan dan kesuksesan sampai kiamat ya begitu terus. Karena memang itu hukum yang berlaku. Karena itulah the right law of attraction. Jadi kalau kita belum menjadi daya tarik, tadi ada kata lewat, jadi saya samain sekali lagi ya. Karena kita belum menjadi daya tarik bagi kesuksesan, karena kita belum menjadi daya tarik bagi kekayaan. Cakep juga nih kijangnya. Oke. Karena kita belum menjadi daya tarik untuk itu semua, ya susah. Mau kita bangun subuh sekalipun juga nggak bakalan ini. Makanya supaya seperti itu, harusnya kita dulu benahi diri.
Gimana caranya kita bisa menjadi daya tarik, menjadi atraktif untuk ditinggali dan dimukimi oleh kejayaan dan kesuksesan. Itu kata kuncinya. Jangan salah paham dulu. Oh ini si ibu ini macam-macam lah, gimana mau berhasil, gimana mau sukses lah, lu sendiri bangun daya tarik buat udah sejelek itu ya, maki segala macam, wah gitu. Malah ujung-ujungnya ad hominem, alah paling lo kaya cuman gara-gara laki lo doang kaya kan. Ya lo kalau laki lo kagak kaya mah juga lo paling jadi ini doang, palingan ini jangan digelodok lu dan sebagainya. Jangan gitu teman-teman, jangan begitu ya. Boleh nggak saya ngomong apa adanya? Cara kita merespon orang, cara kita menanggapi orang, cara kita bersosialisasi sama orang, itu pengaruh kepada daya tarik. Bukan cuma daya tarik orang suka apa enggak sama kita. Enggak hanya itu. Enggak hanya itu teman-teman. Enggak hanya itu. Tapi dia juga pengaruh kepada daya tarik tentang kekayaan dan kesuksesan. Betul yang dibilang Pak Deddy Susanto. Namanya rezeki, namanya kekayaan itu bukan datang pluk gitu aja. Enggak teman-teman. Ya, orang ke tengah nih orang. Ya, bukan datang dari langit tuk gitu aja ya, meskipun bisa aja kejadian kayak gitu, wallahu alam bisawab, kita nggak tahu ya. Tapi kan pada umumnya dari apa yang disebut pendeknya kalau dalam agama Islam itu disebut wasilah, melalui wasilah dari satu orang ke orang gitu teman-teman. Jadi ngaruh cara kita berinteraksi sama orang, cara kita bersosialisasi sama orang, cara kita berkomunikasi sama seorang, pengaruh itu. Karena orang ini bisa saja mendatangkan wasilah. Kelihatannya mungkin orangnya kayak saya lah, yang sering dibilang buyan kalau dalam bahasa Palembang. Ya bodoh lah kalau bahasa Indonesia ya gitu kan. Gitu. Tapi siapa tahu Anda bisa mendapat wasilah kan dari saya. Allah alam bisawab, saya nggak tahu. Anda bisa mendapat ilham kan dari saya, nggak tahu. Jadi setiap dari kita ini pasti membawa ilham, bukan wasilah ya, bukan wasilah ya. Wasilah bisa juga, tapi lebih pasti sih ilham, membawa ilham buat kita. Bisa kok. Contoh Pak Hindranata Nikolai membawa ilham apa? Pengetahuan baru buat saya tentang apa? Neuro Language Programming, NLP. Bahwa ternyata kita berpikir positif aja nggak cukup, tapi kita juga harus berperasaan yang positif. Nah inilah yang disebut dalam agama Islam itu husnuzon ya. Jadi dua-duanya kudu sinkron. Husnuzon tuh dua-duanya sinkron. Pikiran positif, perasaan positif. Pikiran berbaik sangka sama Allah, perasaan berbaik sangka sama Allah. Kan begitu ya kan. Itu nyambung teman-teman. Pak NLP nyambung kagak sama Al-Quran? Nyambung. Kan saya selalu bilang, Al-Quran itu sumber dari segala ilmu, sumber dari segala pengetahuan, sumber dari segala wawasan yang ada. Apa kita mau cak? Ibaratnya Al-Quran itu yang saya selalu bilang, apa? Motherboard dari semua ilmu gitu loh. Ya. Jadi coding semua tuh ada di dalam Al-Quran semua. Coding tentang ragam ilmu pengetahuan ada semua di Al-Quran sebenarnya kalau kita mau cari tahu. NLP ada nggak? NLP itu juga sumbernya dari Al-Quran, codingnya juga ada dari Al-Quran. Cuma yang menyampaikannya memang kebetulan bukan pemegang Al-Quran, tapi ilmunya ngambil dari Al-Quran. Pencetus ilmu NLP memang bukan pemegang Al-Quran, tapi dia ngambil codingnya dari Al-Quran. Kan begitu. Ya enggak? Lah justru kita yang megang Al-Quran juga harusnya bisa dong. Apa namanya? Mengamalkan. Kalau nggak bisa kita menciptakan satu ilmu dengan coding yang sumbernya dari Al-Quran, ya paling nggak kita ngamalin, kita jalanin.
Gitu loh. Atau kita timba ilmu yang codingnya semua berasal dari Al-Quranul Karim. Waduh, di Al-Quran itu ada semua. Ada semua teman-teman. Termasuk NLP, termasuk Law of Attraction. Semua ada di Al-Quran kok. Ya enggak? Ada di Al-Quran semua. 6.000-an lebih ayat Al-Quran itu ada tentang Law of Attraction, ada tentang NLP, ada tentang neuroscience, ada tentang lingkungan, ada ekologi dan sebagainya. Ada semua teman-teman. Cuma kitanya males nyari. Udah males nyari, males baca lagi. Iya kan? Ya, udah males nyari, males baca, ya, males ngapalin, ya, males semua. Gimana mau sukses? Pak, Al-Quran ada nggak Pak rahasia coding menuju kesuksesan, menuju kekayaan? Ada teman-teman. Ada semua. Mau kita jadi kaya, mau jual beli, mau utang piutang, semua ada semua teman-teman. Ada semua. Nggak ada yang nggak ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Tidak ada yang tidak ada gitu dalam Al-Quran. Ada semua teman-teman. Ada semua. Gitu. Jadi makanya Al-Quran ini bukan kitab suci main-main. Ya, Al-Quran itu lebih dari sekedar kitab suci, lebih dari sekedar wahyu Allah. Enggak, teman-teman. Enggak. Tapi Al-Quran itu ibaratkan, ya, kalau bahasanya guru gembul itu core of the core. Inti dari segala intinya, coding dari segala coding itu saat saya semua. AI aja lahir dari Al-Quran loh. Bukan saya klaim, bukan saya cocok logi, enggak percaya silakan buktiin. Mana Al-Quran punya coding nggak untuk menciptakan peranti-peranti yang kemudian kita kenal sebagai hardware dan software yang kita konsumsi sekarang ini? Ada nggak? Ada semua teman-teman. Ada semua. Ada semua teman-teman. Nggak percaya silakan buktiin omongan saya. Silakan cari ayat Al-Quran yang mengandung ayat bagaimana sebuah hardware dan software yang kita pakai sehari-hari. Silakan cari teman-teman kalau nggak percaya. Begitu. Jadi kalau untuk membangun daya tarik untuk kekayaan, untuk keberhasilan, untuk kesuksesan, ya kitanya juga harus punya vibrasi yang positif, punya getaran yang positif, gitu loh. Punya perasaan yang positif, punya pikiran yang positif, punya semuanya positif lah. Walaupun itu tantangannya banyak teman-teman. Ya, karena percuma aja kita mau menganut sekte 5 AM Club kah, ya, atau sekte morning person kah, menganut sekte early riser kah, mau segala macam itu. Pokoknya bangun pagi, semangat pagi semua dan sebagainya. Ya tapi kalau belum sukses, ya jawaban singkatnya sih sabar. Kalau jawaban yang lebih lengkapnya, lebih komplitnya, ya kembali lagi kita harus menjadi daya tarik untuk kesuksesan itu hinggap dan bermukim, tinggal di dalam diri kita gitu loh. Caranya gimana? Ya kita usir dong semua yang menghambat kesuksesan. Usir namimah, usir anania. Anania itu egois. Namimah tuh benci ya gitu. Hasad itu. Usir hasad, usir namimah. Namimah tuh adu domba, provok, ya. Usir semua yang jelek-jelek dari diri kita, ya. Benci, iri, dengki, marah, ya, dendam, segala macam itu, ya. Segala macam buruk sangka semua itu diusir dulu, suruh mereka pergi dari diri kita dan undang kayaan. Kaya, sukses, berhasil, kemenangan, yuk sini tinggal dalam diri saya. Itu caranya. Caranya gimana kalau mau kayak gitu? Ya kembali lagi, kalau kita sebagai orang Islam, ya perbanyak
berbaik sangka kepada Allah, berbanyak mendekat pada Allah, dan baik kepada semua, baik kepada sesama manusia. Itu kalau sebagai orang Islam loh ya. Kalau secara universalnya ya itu tadi ya. Kalau mau dapat karma baik ya berbuatlah baik pada sesama. Itu aja ya. Makasih banyak teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi.